Pemirsa, hari ini 18 kloter jemaah haji Indonesia dipulangkan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita simak laporan langsung rekan Nurman Solihin dari Mekah. Assalamualaikum Nurman, bagaimana jalannya pemulangan jemaah haji Indonesia? Silakan. Ya, Windy dan pemirsa tujuan, dapat saya kabarkan dari Mekah Mukarramah bahwa pada hari ini 2 hari fase pemulangan jamaah haji Indonesia ke tanah air, di mana jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Mekah menuju Jeddah atau yang kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dimulai pada tanggal 4 Juli dan akan berakhir pada tanggal 18 Juli. Nanti pada fase kedua atau gelombang kedua, jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad ke Madinah pada tanggal 19 Juli sehingga tanggal 3 Agustus 2023 jamaah haji Indonesia akan dipulangkan menuju tanah air, di mana pada fase gelombang kedua jamaah haji akan mulai diberangkatkan dari kota Mekah menuju Madinah pada tanggal 10 Juli hingga pada tanggal 24 Juli. Artinya seluruh jamaah haji sudah bergerak dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, selanjutnya Windy, bagi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia atau di rumah sakit Arab Saudi, pemerintah atau panitia penyelenggara ibadah haji mempunyai program Tanazul, artinya program di mana jamaah haji yang sakit bisa dipulangkan terlebih dahulu, di mana jamaah haji yang bisa dipulangkan terlebih dahulu ini harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh tim kesehatan haji Indonesia, di mana jamaah haji harus memiliki kesadaran yang baik. Artinya secara kondisi fisik jamaah haji layak untuk diterbangkan kembali ke tanah air. Selanjutnya memiliki saturasi oksigen minimal 92%. Selanjutnya jamaah haji tidak mengidap penyakit menular dan tidak mengalami krisis hipertensi. Artinya tim jamaah haji atau tim pelayanan kesehatan haji Indonesia terus mengobservasi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia atau di rumah sakit Arab Saudi, sehingga tim pelayanan kesehatan bisa memilih atau bisa menggerakkan jamaah haji yang akan dilakukan atau yang akan masuk dalam program Tanazul atau yang dipulangkan lebih dahulu. Selanjutnya jamaah haji yang akan pulang dalam kondisi sehat, bagi barang bawaan atau koper jamaah haji yang akan masuk dalam bagasi pesawat, panitia penyelenggara ibadah haji terus menghimbau agar jamaah haji tetap harus mematuhi aturan penerbangan, di mana jamaah haji hanya bisa membawa koper yang di dalam bagasi seberat 32 kg. Artinya kalau lebih dari 32 kg, berarti koper jamaah haji Indonesia akan dibongkar oleh petugas di bandara. Selanjutnya jamaah haji harus memperhatikan barang-barang yang tidak boleh atau tidak bisa dibawa dalam penerbangan, seperti air zam-zam. Jamaah haji tidak perlu khawatir, artinya tidak perlu menyolong-nyolong atau tidak perlu mengumpet-ngumpet, dihumpetkan dalam tas kopernya, sehingga nanti ketahuan petugas di bandara pun akan dibongkar oleh petugas. Karena jamaah haji nanti begitu sampai pada debarkasi atau tujuan sudah disediakan 10 liter untuk jamaah haji air zam-zam. Untuk barang-barang bawaan lain yang tidak boleh masuk dalam koper penerbangan atau dalam kabin adalah barang-barang benda cair yang dapat terbakar. Sehingga jamaah haji benar-benar dalam bawaan koper yang di bagasi seberat 30 kg atau yang di kabin seberat 7 kg benar-benar clear. Artinya begitu jamaah haji tiba di kota atau di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, sehingga petugas tidak lagi mensweeping atau membongkar isi koper dari jamaah haji. Windy. Terima kasih Nurman Solihin atas laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dan pemirsa, Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sepakat untuk membentuk tim investigasi atas sejumlah persoalan yang dialami oleh jemaah haji Indonesia selama fase puncak haji di Armusna. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi telah meminta maaf atas berbagai persoalan tersebut.
Beragam persoalan seperti tenda Arafah, keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Musdalifah ke Mina, air bersih dan sanitasi juga dinilai harus diselidiki. Arab Saudi berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan disepakati investigasi akan selesai maksimal 2 minggu. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama